Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat muda akuntansi. Kita lanjutkan materi akuntansi keuangan menengah 1 sampai pada topik bahasan penilaian property plant and equipment. Khususnya adalah kita akan melihat bagaimana treatment accounting yang perlu kita lakukan ketika ada pengeluaran-pengeluaran yang kita keluarkan, yang kita lakukan setelah memperoleh aset tetap di awal-awal, ya. Misalkan kita ada pengeluaran untuk perawatan aset tetap atau untuk mengupgrade aset tetap. Nah, treatmentnya nanti seperti apa? Dan juga bagaimana perlakuan perusahaan ketika perusahaan harus melepaskan aset tetap itu baik dijual maupun dilepas secara terpaksa, ya. Nah, secara umum, sahabat muda akuntansi, dapat saya sebutkan bahwasanya pengakuan setiap cost, setiap pengeluaran-pengeluaran ya, setelah akuisisi itu, ya, itu akan kita akui sebagai aset. Jadi pengeluaran itu akan kita akui atau kita kapitalisasi sebagai tambahan nilai aset. Manakala apa? Manakala memang bisa diukur secara andal dan dampak dari pengeluaran itu secara umum kemungkinan besar akan membuat perusahaan itu memperoleh future economic benefits. Ya, apakah setelah kita beli truk misalkan atau beli komputer, kemudian pengeluaran di tahun-tahun berikutnya itu akan mengupgrade nilai daripada truk atau komputer itu tidak. Kalau dia memang mengupgrade, maka kita akan anggap itu ada future economic benefits. Sehingga pengeluaran itu akan kita kapitalisasi sebagai penambah nilai aset tetap. Gitu ya. Nah, bagaimana kita membuktikan ada tidaknya future economic benefits? Maka kita harus lihat kalau muncul economic benefit, maka berarti akan adanya peningkatan useful life. Masa manfaat daripada aset itu akan bertambah. Yang tadinya kita perkirakan misalkan 5 tahun, setelah kita desain ulang, kita renovasi gitu ya, tahu-tahu bisa jadi 8 tahun lagi. Ya, itu berarti ada future economic benefits. Kemudian kuantitas dari produksi bertambah ya. Tadinya mesin ini hanya bisa menghasilkan 100 unit. Setelah kita upgrade ya, bisa menghasilkan 200 unit. Nah, berarti itu juga kita anggap ada future economic benefits. Atau kalau nggak quantity ya kualitasnya ya. Kualitasnya jadi lebih baik ya. Tadi mesin fotokopi tadinya blur gitu ya, jelek, ketika kita overhaul, kita angkat mesin diganti dengan yang baru gitu ya. Atau jadi bagus gitu ya fotokopinya ya. Itu berarti kita akui sebagai adanya future economic benefits. Jadi ketika kita mengakui pengeluaran atas perolehan aset tetap ya, yaitu subsequent acquisition ya, jadi pengeluaran-pengeluaran setelah kita punya catatan atas aset tetap tersebut ya. Aset tetap itu sudah ada di neraca, kemudian kita melakukan pengeluaran atas aset yang sudah ada di neraca ini, maka kita nyebutnya subsequent ya. Maka kita akui sebagai tambahan nilai aset tetap. Nah, secara umum ya beberapa kategori daripada pengeluaran cost subsequent ini ada beberapa macam ya. Apakah itu sebagai addition, sebagai penambahan ya, meningkatkan atau perpanjangan dari existing aset ini ya, misalkan tanahnya diperluas, gedungnya tingkatnya tadi 3 lantai jadi 4 atau 5 lantai, itu kan addition ya, penambahan. Atau improvements and replacements ya, tadinya mungkin pipanya bahannya apa, ganti dengan pipa bahannya lebih baik gitu ya. Nah, kemudian rearrangement atau reorganization ya, ini berarti kita pemindahan lokasi ya, dari aset di satu lokasi ke lokasi yang lain ya, kita keluarkan uang itu. Kemudian repairs, ya, repairs ini pengeluaran untuk memaintain aset agar kondisinya itu bisa tetap layak untuk digunakan dalam operasi perusahaan. Ini ada beberapa macam dan ini nanti ini harus kita pilih-pilih nih dari 4 macam ini, 4 kelompok ini mana yang akan benar-benar diakui sebagai penambah nilai aset tetap atau kita kapitalisasi ya. Nah, ini kriterianya ya, teman-teman semua. Lihat catatan di bawah ini dulu. Dalam menentukan apakah cost itu dialokasikan sebagai subsequent to acquisition, maka perusahaan harus mengikuti kriteria yang sama ketika menentukan initial cost of property. Jadi kriterianya sama ketika awal kali pertama kita mengaku itu sebagai property plant equipment ya. Jadi intinya kita akan mengakui aset itu apabila memang bisa diukur secara andal ya. Dan probable kemungkinan besar memang perusahaan akan memperoleh future economic benefits. Jadi kemungkinan akan memperoleh future economic benefit ya, baik dalam tambahan bisa masa manfaat, kemudian dalam
tambahan kuantitas produksi atau dalam peningkatan kualitas produksi, itu kita anggap sebagai future economic benefits. Ya, kalau di akuntansi pemerintahan kan kita tambah ya, apakah memenuhi batas minimum kapitalisasi atau tidak. Nah, tapi di akuntansi komersial tidak mengenal batas minimum kapitalisasi. Ya, pokoknya kalau dia menimbulkan future economic benefits, maka bisa kita kapitalisasi. Ya. Maka kita lihat kalau pengeluaran itu berupa addition, penambahan, nah, itu kalau namanya penambahan ya, penambahan ruang, penambahan lantai, penambahan apapun ya di situ pasti akan kita kapitalisasi ya. Kemudian kalau bentuknya improvements atau replacements ya, itu misalkan kita ada improvement and replacement, maka kita harus menghilangkan dulu cost dan akumulasi penyusutan dari aset yang lama. Jadi misalkan pipa lama diganti dengan pipa yang baru. Berarti pipa lamanya harus kita hilangkan dulu, kita eliminasi dari pencatatan supaya kita mengakui pipa yang baru gitu ya. Sehingga di sini kita akan mengakui gain or loss. Nanti ada contohnya ya. Dan kita mengkapitalisasi cost dari improvement atau replacement tadi. Ya, kita akui sebagai aset tetap tambah. Jadi yang aset lama karena diganti, maka kita disposal istilahnya, kita eliminasi dari aset pembukuan kita. Sebagai gantinya kita mengakui aset yang baru. Nah, selisihnya ini nanti kita akan akui sebagai gain or loss. Kemudian kalau ada rearrangement atau reorganization, pemindahan aset dari satu lokasi ke lokasi lain, ini kita hanya akui sebagai expense, cost ya, sebagai beban, tidak kita akui sebagai kapitalisasi ya. Kemudian kalau repairs di mana? Tergantung repairs-nya itu perbaikannya berupa apa. Kalau dia maintenance-nya berupa yang biasa saja, maka kita akui sebagai expense cost ya. Misalkan ya, servis mobil, servis mesin fotokopi, servis apapun ya. Nah, itu bisa kita akui sebagai ordinary expense biasa. Tapi kalau repairs-nya major, besar-besaran ya, maka kita harus mengeliminasi dulu nih cost dan akumulasi penyusutan dari aset yang lama, baru kita mengakui gain or loss dan kita mengkapitalisasi cost dari major repair ya, perbaikan besar-besaran tadi sebagai cost dari aset tetap yang baru. Nah, ini prinsipnya kalau major repairs ini sama dengan improvements and replacement. Jadi ini sama nih ya. Yang sini sama dengan ini ya. Nah, jadi tentu harus ingat ya, additions, satu addition dia pasti mengkapitalisasi. Kalau bentuknya improvements and replacement atau major repairs, maka kita harus mengeliminasi dulu aset lama dan kita mengakui gain or loss untuk mengakui adanya aset yang baru. Ya. Tapi kalau rearrangement atau reorganization itu hanya berupa pengakuan expense. Demikian juga kalau ordinary repairs itu juga kita akui hanya sebagai expense, tidak kita kapitalisasi. Ya, teman-teman semua ya. Ini sebenarnya konsepnya hampir sama dengan konsep yang ada di kebijakan akuntansi pemerintah ya. Nah, sebagai contoh di sini untuk improvements and replacement gimana? Di Pak Keso memberikan ilustrasi, misalkan si Isting Enterprise ini memutuskan untuk mengganti pipa ya dalam plumbing system dia ya. Maka si tukang plumbernya ini menyarankan agar perusahaan menggunakan plastik tabing ya. Menggunakan pipa plastik ya. Maka dia harus mengganti cast iron pipes ya, besi, dan choppernya ini diganti, tembaga ini diganti ya. Nah, pipa yang lama itu punya book value 15.000 ini apa ya? Pound sterling ya. Oke, pound sterling ya. Kemudian dari mana dia? Karena dari cost-nya 150.000, akumulasi penyusunannya ada 135.000 ya. Kemudian residual value-nya 1.000. Sementara plastik tabing sistemnya ya, yang tabing yang baru kan pakai plastik ya, bentuknya bahannya plastik, itu nilainya adalah cost-nya 125.000 pound sterling ya. Nah, kemudian di Insting ini membayar 124.000 untuk new tabing ini ya. Maka bagaimana kita mengakui ini? Ingat kalau konsep improvement and replacement kita harus mendisposal atau meremove catatan dari aset yang lama ya. Yaitu kita mengkredit plumbing sistem yang lama 150.000 ya, ada perolehan. Kemudian akumulasi penyusutan 135, jadi kita debit akumulasi penyusutan ya. Kemudian baru kita catat, yang bisa kita catat apa nih? Oh, ini Pak, equipment barunya 125, kita catat di debit. Kemudian kita bayarnya berapa? 124. Oke, 124 sebenarnya dari mana sih? Dari plastik tabing sistem cost-nya dikurangi residual value aset yang lama ya.
maka dapat 124. Maka selisihnya 14.000 ini kita akui sebagai loss on disposal of equipment. Ya, jadi karena penggantian pipa lama dengan pipa yang baru menimbulkan loss on disposal of equipment. Gitu teman-teman ya. Oke, nah berikutnya adalah bagaimana kalau kita ingin melepas property plant equipment ini ya, baik dalam bentuk kita jual, kita pertukarkan tadi sudah kita bahas, atau involuntary conversion ya, pertukaran yang terpaksa yang tidak sukarela karena mungkin ada kebakaran, ada kecelakaan gitu ya, atau benar-benar karena aset kita tinggalkan abandonment ya. Maka depresiasi itu memang harus benar-benar di up to date dulu ya, penyusutannya harus di up to date pada tanggal pelepasan itu. Jadi misalkan kita melakukan penjualan di bulan September, maka kita sudah lakukan penyusutan dulu dari Januari sampai September. Ya, ini memang beda dengan pemerintah ya. Pemerintah kan tidak ambil pusing, yang penting dia penyusutannya tiap akhir tahun. Kalau ada terjadi transaksi di tengah-tengah itu ya udah nggak perlu disusutkan. Kalau di pemerintah begitu. Nah, contohnya misalkan perusahaan ini ingin menjual plan asetnya, ya si Barat itu punya mesin. Cost-nya ada 18.000 euro, euro tadi ini, berarti saya tadi mohon maaf ada yang salah ya, ini euro ya. Euro, di video sebelumnya tadi saya nyebutnya mungkin pound sterling ya, ini euro ya. Masa manfaat 69 tahun, kemudian rate-nya penyusutan ada 1.200 per tahun. Ya. Dan dijual di pertengahan tahun 10 ya, senilai 7.000. Maka Barat itu harus melakukan pencatatan penyesuaian atas penyusutan dulu ya. Penyusutannya sudah diakui dulu di tahun berjalan, berarti sebesar karena the middle of the year ya, berarti setengah tahun, setengah kali 1.200.000 di 600 ini kita tambahkan dulu nanti akumulasi penyusutannya kita tambahkan sehingga itu akan memperbesar akumulasi penyusutan atas aset yang kita lepas atau yang kita jual. Nah, sehingga ketika sudah dicatat itu, maka, nah catat di sini ya, sudah mencatat penyusutan, berarti misalkan dia terima uang 7.000, nah, akumulasi penyusutannya jadi 11.400, mesin yang kita lepas 18.000, maka kita masih dapat gain sebesar 400 euro. Ya. Oke. Nah, gimana kalau terjadi involuntary conversion, Pak? Ya, seperti kebakaran, kebanjiran, pencurian, ya, dan sebagainya itu maka perusahaan harus mengakui selisih antara jumlah ya yang yang direcover ya. Misalkan mungkin ada asuransi gitu ya, dapat asuransi dan aset book value-nya sebagai gain or loss. Jadi misalkan kan biasanya perusahaan itu kalau punya aset yang besar nilainya ya diasuransikan, terjadi kebakaran di gedung ini, berarti gedungnya gimana? Ya, berarti selisih antara nilai klaim asuransi yang kita peroleh dengan nilai buku dari aset yang kebakaran tadi itu akan kita harus bagi gain or loss. Atau asetnya kecurian atau kebanjiran hilang ya, maka sepanjang ada asuransi, maka asuransi itu akan mengkompensasi sebagian daripada kerugian kita. Tapi kalau nggak ada asuransi ya semua aset yang hilang tadi yang kita hapuskan ya berarti kita akan mengurus sebagai loss. Nah, contohnya ini Camel Transport itu menjual Sunplan ya, company directly ke State Highway. Camel menerima 500.000 secara substansial melebihi book value 150.000 dan book value daripada building 100.000. Ya. Maka ini karena menjual biasa nih ya, cash 500.000, akumulasi penyusutan 200.000, building 300.000, land 150.000, masih ada gain 250.000 ya. Ini kalau penjualan biasa ya. Oke. Demikian ya teman-teman semua materi kita mengenai penilaian aset setelah atau pengeluaran atas aset yang sudah kita miliki atau subsequent expenditure ya, dan juga bagaimana treatmentnya ketika aset tetap itu harus kita lepas baik secara sukarela melalui jual beli maupun secara terpaksa kalau ada kebanjiran dan musibah lainnya ya. Habis ini kita langsung latihan ya untuk memperdalam pemahaman kita mengenai ini, dan jangan lupa
pelajari materi tuntas ya, jangan hanya baca PPT, tapi juga semua materi yang ada di bukunya Pak Keso, dan nanti teman-teman harus banyak mengerjakan latihan. Oke, jumpa di kelas dengan mengerjakan latihan. Salam sehat, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.